Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek domino. Keputusan majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan membawa angin segar dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek domino. Keputusan majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan membawa angin segar bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Kini, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina kompak mengajukan peninjauan kembali. Kuasa hukum Saka Tatal, terpidana kasus Vina yang telah bebas, menyatakan saat ini telah memiliki 4 novum atau bukti baru. Bukti ini akan jadi dasar mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Tak hanya mengantongi bukti-bukti baru, kuasa hukum Saka Tatal juga menyiapkan sejumlah saksi ahli dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli pekan depan. Itu ada 4 novum yang menggambarkan secara jelas, secara tegas apa sih yang terjadi, kondisi yang sebenarnya pada peristiwa 27 Agustus 2016 lalu. Novum itu memang tidak pernah beredar sebelumnya, tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, dan tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Sebelumnya, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Otto Hasibuan, mengajukan peninjauan kembali. Otto menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan, maka 7 terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara juga harus dibebaskan. Menurut Otto, bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tak berdasar. Kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa 11 orang lah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada 3 ternyata sampai sekarang tidak diadili, dan positif oleh polisi dinyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti konstruksi hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun oleh pengadilan itu menjadi tidak berdasar. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugroseno mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta mengungkap kasus tewasnya Vina. Tim gabungan terdiri dari para ahli di bidangnya, mulai dari ahli DNA hingga otopsi. Tujuannya, tim nantinya mendapat analisis yang lengkap. Menurut Ugroseno, tim gabungan juga harus langsung diamanatkan pembentukannya oleh Presiden selaku pemimpin negara. Ya, saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai Presiden hanya menyatakan sudah saya sampaikan kepada Kapolri. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga mengaku siap membantu keluarga Vina jika menemukan bukti-bukti baru kasus pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 lalu. Pengajuan peninjauan kembali oleh 7 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, dan Valdi Aditya. Pengajuan peninjauan kembali oleh para terpidana hanya berselang 3 jam usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan Peggy Setiawan bebas dari status tersangka. Tim Liputan Kompas TV.
Sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Syahri, untuk saat ini bahwa sepekan menjelang sidang peninjauan kembali dari terpidana Saka Tatal, lalu siapa saja nantinya saksi dan ahli yang disiapkan dan apakah ketujuh terpidana lainnya juga akan mengajukan dan kapan rencana sidang peninjauan kembali akan dilakukan? Ya, baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Memang betul bahwa Saka Tatal mantan terpidana 2016 lalu sudah mengajukan peninjauan kembali sejak beberapa hari lalu. Catatan yang kami dapati atau kami membuat catatan bahwa Saka Tatal bersama tim kuasa hukum mengajukan dan menyerahkan berkas peninjauan kembali berselang beberapa jam setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas pada pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Berselang 2 hari berikutnya, tepatnya pada 10 Juli 2024, tim kuasa hukum Saka Tatal menunjukkan bukti adanya balasan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berisi relas panggilan untuk pemanggilan sidang peninjauan kembali tertanggal Rabu 24 Juli 2024. Informasi ini kami coba cross-check langsung beberapa menit yang lalu di tepat di belakang saya bersama beberapa tim firmliner yang membuka IPP dan sudah terdaftar bukan 3 hakim yang akan menyidangkan pada peninjauan kembali sudah diumumkan. Yang pertama adalah Ketua Majelis Hakim Yani Rizka Yunia, kemudian Hakim Anggota Galuh Rahma Esti, dan yang ketiga adalah Hakim Anggota Justisia Permatasari. Sidang peninjauan kembali akan dilakukan dan dimulai pada pukul 10.00 WIB Rabu mendatang. Kami mendapatkan informasi dari tim kuasa hukum Saka Tatal bahwa mereka juga sudah menyiapkan sejumlah novum yang memastikan bahwa Saka Tatal tidak terlibat dan ini merupakan salah tangkap dan tentunya dugaan ada rekayasa yang dilakukan dan terjadi pada 2016 lalu. Novum tersebut akan diperkuat dengan beberapa saksi-saksi, begitu juga dengan ahli-ahli yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Beberapa di antaranya adalah saksi dan ahli dari tim digital forensik yang informasinya akan membedah novum yang berbentuk gambar atau foto yang memang itu belum dimiliki oleh siapapun dan hanya dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal yang akan membuka terang benderang kasus ini. Tidak hanya Saka Tatal, kami juga mendapatkan informasi bahwa bebasnya pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin pekan lalu, itu juga ditanggapi atau direspon disikapi oleh 6 terpidana lainnya yang saat ini juga sedang mengajukan proses peninjauan kembali. Mereka berusaha untuk memperjuangkan dan mengemukakan beberapa bukti-bukti sekaligus saksi-saksi berjuga dengan ahli-ahli yang akan dihadirkan dalam peninjauan kembali. Namun pada 6 terpidana lainnya kami masih belum mendapatkan informasi secara lebih lanjut kapan persidangan akan dimulai dan seperti apa teknisnya. Kami masih berusaha untuk mencari informasi tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.